Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan with me Mem Lucy. Okay nice people. Today we are going to study about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is a text which tells about something happened in the past. Jadi maksudnya di sini yaitu teks yang menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Baik itu yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak mengenakan. Misalnya, pertama, kejadian yang menyenangkan seperti liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman atau camping. Dan hal yang tidak menyenangkan misalnya ketika kamu kecil, kamu jatuh dari sepeda. Jadi kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu, nah ini disebut dengan recount text. Adapun beberapa tipe dari recount text. Pertama, personal recount adalah teks recount yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. For example, misalkan kegiatan liburan di Bali. Atau bisa jadi trip to the zoo. Atau mungkin saja contoh lain yaitu kamu menonton film di teater. Next, ada factual recount, yaitu recount teks yang menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kita ambil contoh seperti kecelakaan kereta api atau kecelakaan lalu lintas lalu diceritakan kembali melalui recount text. Oke, next, biographical recount, yaitu teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dibentuk dalam biografi. Misalkan biografi dari Ki Hajar Dewantara atau biografi dari Avicenna. Jadi biografi-biografi yang biasa kita lihat, biasa kita baca itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Oke, yang keempat ada imaginative recount. Jadi, imaginative recount ini adalah teks recount yang menyajikan cerita-cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misal kamu mimpi, lalu kamu ceritakan kembali mimpi itu. Nah, itu imaginative recount. Berikut adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Jika di sebuah soal kamu menemukan ini ya, ada why is the text written, the text is written for, what is the purpose, selanjutnya what is the social function, what is the writer's intention. Jadi ketika ada soal menanyakan seperti yang di sini, jadi itu berarti mereka menanyakan purpose atau tujuannya ya. So the purpose of the text is pertama, to share unique or unusual experience, atau untuk kamu mau share pengalaman kamu yang unik. Itu pertama. Selanjutnya, to retell something unforgettable. Maksudnya di sini untuk menceritakan kembali past event atau kejadian yang telah berlalu. Next, ada yaitu to give information about an incident. Di sini maksudnya untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi. Terakhir ada to make the reader learn something, untuk membuat pembaca belajar tentang sesuatu. Jadi kata-kata yang ditulis dengan huruf hitam ini adalah kata kuncinya. Jadi misalkan ada pertanyaan ini, jadi jawabannya tinggal pilih salah satu. Berikutnya, the generic structure of recount text. Pertama ada orientation, yaitu pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya adalah ini gambar seperti liburan gitu ya. For example, holiday in Jeju. Nah, ini adalah orientationnya last month. Nah, karena ada kata last month di sana, yaitu kapan waktu itu terjadi, siapa sih yang pergi liburan dan mereka ngapain.
Ada kapan, siapa, dan di mana. Ini di paragraf pertama ini adalah orientation. Oke, selanjutnya ada events, yaitu rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si penulis tersebut? Misalkan holiday in Jeju, kegiatan-kegiatan apa saja seperti mereka makan-makan, mereka main kapal, bikin kapal, melukis misalnya, kemudian mereka main perahu. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, menggambar, dan bermain perahu adalah urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan event. Oke, paham ya? Baik, berikutnya adalah reorientation. Biasanya di sini berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Biasanya reorientation berisikan kesan seperti merasa bahagia. Berikutnya kita lanjut ke language features. Di sini kita menggunakan past tense. For example, di sini ada I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. I went itu yaitu past tense ya, bentuk dari kata kerja kedua kita gunakan. Oke, berikutnya ada adverb of time atau bisa kita katakan time sinyalnya di sini ya. Karena dia menggunakan past tense, jadi kita gunakan time sinyal yang telah berlalu. Bisa jadi last week, years ago, months ago, atau yesterday, seperti itu. Selanjutnya ada action verb. Action verb di sini seperti kata kerjanya ya, bisa kalian lihat di situ. Lanjut ada conjunction-nya atau kata penghubung yang kita gunakan. Seperti ada after that, then, dan next. Seperti itu. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.